Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Purwanto di pembelajaran matematika kali ini. Kali ini kita sampai di bab 5, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel, bab baru, dan sampai di pertemuan ke-13 kita saat ini. Untuk KD 35 dan 45, kalian bisa literasi untuk buku siswa kalian mulai halaman 189. Baiklah anak-anak, seperti biasa untuk kalian perhatikan dan laksanakan di masa pandemi kali ini, yaitu 3M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa di Kota Semarang, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, saat ini juga positif terkena COVID-19. Untuk itu, sekali lagi, jangan menganggap remeh mengenai COVID-19 ini. Terus untuk beraktivitas tetapi dengan mengindahkan protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-13 kali ini, yang pertama, menyatakan pengertian SPLDV dengan baik. SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan yang kedua yaitu menentukan penyelesaian SPLDV dengan gabungan eliminasi dan substitusi dengan benar. Untuk kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu persamaan linear dua variabel. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya bersama, ini ada beberapa contoh yang mengingatkan kembali pada kita persamaan linear dengan dua variabel, ya. Ini Y sama dengan 2X, ada A tambah 2B sama dengan 4. Ada bentuk pecahan juga dengan dua variabel P dan Q, dan seterusnya. Peta konsep untuk materi kali ini di SPLDV, dari bentuk umum, penyelesaian sistem, dan penerapan. Adapun nanti penyelesaiannya meliputi 3 hal, yaitu dengan metode grafik, substitusi, dan metode eliminasi. Adapun yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, kita akan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Ikuti yang berikut ini, anak-anak. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada tujuan pertama kita, yaitu menyatakan pengertian SPLDV dengan baik. Kita mulai. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, mari kita amati Pak Mursalin di sini akan menata ulang setiap kamar rumahnya dengan biaya yang dikeluarkan 5 juta rupiah. Ini Pak Mursalin mau membuat kamar untuk kos-kosan misalnya. Biaya untuk menyiapkan makanan itu sebesar 100.000 rupiah per malam, dan Pak Mursalin menyewakan kamarnya 600.000 per malam setiap kamarnya.
sudah termasuk fasilitas makan. Jadi dalam hal ini Pak Mursalin akan membuat kamar untuk disewa-sewakan. Dia keluar dana 5 juta rupiah, dan dia juga menyiapkan untuk makannya itu 100.000 per malam. Ini untuk pengeluarannya. Sedangkan nantinya pemasukan dari Pak Mursalin itu 600.000 per malam. Nah, bagaimana kita membuat persamaan dari permasalahan yang ada di sini? Yang pertama, persamaan mengenai biaya yang dikeluarkan. Nah, ini besarnya pengeluaran misalkan C, kemudian ini ada 100.000 per malam, ini yang keluar ya. Ini persamaan untuk pengeluaran biaya. 100.000 per malam dikeluarkan untuk makan ya tadi. Kemudian dikalikan dengan lama menginapnya itu X, berapa malam, ditambah tadi keluar dana untuk perbaikan 5 juta. Nah, ini sehingga dalam bentuk persamaan menjadi C sama dengan 100.000 X, ada X ditambah 5 juta. Itu untuk persamaan pengeluaran. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, persamaan untuk pendapatan. Jadi Pak Mursalin dalam bentuk persamaan akan mendapatkan, dilambangkan dengan P besar ya, pendapatannya diperoleh dari sewa kamarnya tadi 600.000 per malam kali lama menginapnya dalam bentuk X ya. Lama menginapnya tadi X, sehingga dalam bentuk persamaan pendapatan dalam P sama dengan 600.000 X. Ini untuk persamaan yang diperoleh dari pendapatan Pak Mursalin. Berikutnya, perhatikan bahwa dalam situasi yang dialami oleh Pak Mursalin terdapat 2 persamaan. Kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel disebut dengan sistem persamaan linier 2 variabel SPLDV. Sekali lagi, jadi SPLDV adalah kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel yang masing-masing persamaan yang berkumpul tadi itu ada penyelesaian persekutuan, sehingga disebut dengan sistem. Adapun mengenai permasalahan tadi diperoleh persamaan pertama C sama dengan 100.000 X ditambah 5 juta itu untuk pengeluaran, dan P sama dengan 600.000 X untuk pendapatan Pak Mursalin. Ini dalam bentuk persamaannya. Baik anak-anak, untuk tujuan kedua kita sebelumnya pada pembelajaran kali ini Pak Guru minta maaf karena ini shot di ruang guru SMP 36 Semarang, juga dalam keadaan hujan sehingga suaranya mungkin agak berisik. Pak Guru lanjutkan. Tujuan kedua dari pembelajaran kita kali ini menentukan penyelesaian dari SPLDV dengan gabungan eliminasi dan substitusi dengan benar. Jadi disampaikan Pak Pur di awal tadi bahwa untuk menyelesaikan SPLDV sebetulnya ada 3 cara, yaitu grafik, substitusi, dan eliminasi. Tetapi untuk pembelajaran ke-13 kali ini Pak Pur hanya menyajikan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi saja. Sedangkan untuk grafiknya, karena sudah kita pelajari pada materi sebelumnya mengenai grafik fungsi linier kemarin, maka Pak Pur berharap tidak ada permasalahan mengenai menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Pak Pur ke contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel berikut. Misalkan kita perhatikan ini ada 2 persamaan linier dengan 2 variabelnya yaitu X dan Y. Kita akan menggunakan metode gabungan ya. Metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nanti kita eliminasi dulu, baru kemudian nanti kita substitusi.
Nah, ini sebetulnya dari contoh yang Pak Pur sampaikan ini sudah bisa langsung dieliminasi, karena ini terlihat di koefisien Y ini sudah mempunyai koefisien yang sama cuman berbeda tanda, yaitu 1Y dan 1Y. Tetapi di sini Pak Pur akan peragakan bagaimana mengeliminasi 2X dan 3X ini dulu ya, karena biar kalian juga bisa melihat bagaimana langkah-langkah dari awal untuk kegiatan eliminasi. Baik, kita ikuti alternatif penyelesaian dengan metode eliminasi. Persamaan yang tadi ya belum diapa-apakan, karena kita mau mengeliminasi X-nya. Eliminasi itu membuat nilainya menjadi 0 ya, atau bahasanya sederhana menghilangkan. Supaya hilang atau 0 maka X-nya harus disamakan dengan cara persamaan pertama dikalikan 3 dan persamaan kedua dikalikan 2. Ini akan menghasilkan nanti koefisien X yang sama. Coba perhatikan. Iya, dikali 3 ya. 6X tambah 3Y sama dengan negatif 18. Kalikan 2 yang persamaan kedua. Ya, 6X sama ternyata. Kita kurangi karena supaya 0 ya, 6X dengan 6X maka harus dikurangi. Kalau tandanya beda ditambah. Ini kalau tak sudah sama seperti ini ya harus dikurangi supaya 0 ya. Itu aja, sederhana sekali. Terus ya, dari mana 5Y? Itu ada di atas ya. 3Y dikurangi negatif 2Y, atau 3Y ditambah 2Y sama dengan 5Y ke sini. Sedangkan negatif 10, nah ini negatif 18 ya, dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 18 tambah 8 sama dengan negatif 10. Seperti ini. Sehingga Y-nya negatif 2. Negatif 2. Ya. Dengan metode eliminasi tadi diperoleh Y sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Sekarang dengan substitusi. Nah, dari Y sama dengan negatif 2 ke 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. Kita substitusi. Substitusi itu berarti memasukkan atau mengganti. Nah, siapa yang diganti? Ya, Y ini ya. Diganti dengan negatif 2 sehingga menjadi 2X tambah min 2 sama dengan min 6. Tambah 2 kiri kanan supaya 0 negatif 2 nya, sehingga tinggal 2X sama dengan min 4. Nah, kita peroleh X nya min 2 dibagi 2 ya, kiri kanan ya. Nah, sehingga kesimpulannya, jadi penyelesaian SPLDV tersebut dengan gabungan adalah negatif 2, negatif 2. Demikian anak-anak ya. Semoga kalian paham apa yang Pak Pur sampaikan. Anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran kita pada pertemuan ke-13. Mari kita bersama-sama membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari untuk pertemuan 13 ini. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kumpulan 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel yang memiliki persekutuan penyelesaian. Persekutuan penyelesaian itu artinya penyelesaiannya bersama. Jadi satu penyelesaian dipakai untuk bareng-bareng, untuk bersama dari persamaan garis yang ada. Nah, hal seperti itu disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV.
Yang kedua, penyelesaian SPLDV dengan cara grafik, eliminasi, dan substitusi. Jadi ada 3 cara seperti yang Mbak Pur sampaikan tadi. Yang ketiga, pada pertemuan ini kita hanya membahas penyelesaian SPLDV dengan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sedangkan untuk metode grafik bisa kalian pelajari karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana menggambar grafik suatu persamaan garis, dan itu sama dengan ini. Jadi masuknya persamaan garis adalah persamaan linear ya, dengan 2 variabel, sehingga Pak Pur yakin tidak ada kesulitan. Demikian anak-anak untuk pertemuan ke-13 ini. Tetap semangat untuk belajar, dan kembali Pak Pur mengingatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu guru berikan dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan, karena dengan menunda pekerjaan kalian akan semakin menumpuk pekerjaannya dan tidak akan terselesaikan. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik, dan rajinlah untuk cuci tangan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Akhirnya, salam sehat dari Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.